Ini buat anakku. Ya, anakku hati-hati. Jangan percaya. Kalau kita percaya dengan buatan manusia adalah buatan satu AI. AI itu, apakah AI itu bisa program otak kita ya? Apakah AI itu bisa program otak kita, bisa merubah otak kita? Berarti kalau program otak kita, manusia itu hebat. Kenapa? Otak ini tidak bisa diprogram oleh manusia yang nyata dan fakta. Kalau penyakit iya, ditempel-tempel di sini, tempel sini, tempel sini, tempel sini. Ya kan, itu penyakit sayang. Kalau penyakit tidak bisa diprogram, ya. Kalau penyakitnya sarafnya putus bisa diprogram, ya kan? Mungkin menenangkan pikirannya, apakah jiwanya ditenangkan. Kalau AI tidak bisa memprogram otak kita, karena otak ini adalah suatu kekuasaan yang besar. Ibu kita kalah, ayah kita kalah, guru kita kalah, alam semesta kalah. Ayo, otak tidak bisa diprogram sayang sama AI. Otak ini adalah suatu murni. Walaupun orang itu hebat bagaimana, tidak bisa. Otak tidak bisa diprogram sedikit pun. Jadi otak kita ini, kecemerlangan kita ini, kenapa ayah tidak bisa diprogram? Karena kita tahu di sini ada otak ibu dan ada otak ayah. Nah, di situ kekuatannya sayang. Kalau ada yang bilang, oh otakmu bisa diruqyah. Oh salah. Ruqyah itu apa ya sayang ya? Kita tidak tahu ruqyah. Itu dibuang aja ruqyah itu. Ruqyah itu artinya hayalan manusia yang nyata dan fakta. Kenapa hayalan manusia? Manusia itu seolah-olah dia tuh hebat. Bisa ruqyah otak kita. Otak tidak bisa diruqyah. Cuma otak itu bisa dimasuki suatu orang yang tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri dengan ayah kandung sendiri. Dan tidak percaya lagi dengan ibu kandung sendiri. Itu orang yang tidak percaya diri karena dia ini tidak punya, seperti ayah gambarkan. Hewan itu mencari ayahnya susah dan mencari ibunya susah. Kenapa? Waktu dia besar sudah lupa. Dia akan terpisah dari kelompok itu. Itulah hewan. Hewan itu juga jahat. Artinya jahat itu kenapa? Yang cowok itu meninggalkan yang perempuan. Kadang-kadang itu sering terjadi. Coba kamu lihat kucing. Kalau kucingmu lepas, misalnya nih, kucing anakku kan bagus nih. Kucing anakku di rumah tuh cakep-cakep, ya kan? Yang satu cakep-cakep bulunya semuanya. Nah, kadang-kadang kalau dikawini dengan kucing orang kampung, mana kamu tahu? Kan bulunya cuma indah juga sama. Tapi yang ininya pasangannya ndak ada, lari pasangannya. Nah, jangan sampai kita seperti gitu, ya. Kucing adalah melambangkan suatu keindahan dengan diri kamu. Dia mau disayang, mau dikasih pasangan yang bagus, juga bulu yang bagus jadinya bagus, bulu yang sedang jadinya juga sedang. Makanya dikatakan situ tergantung bulunya. Bulunya kucing itu. Nah, kalau anakku kalau rambutnya panjang, cantik, dirawat, bagus. Karena rambut ini adalah suatu keindahan yang sempurna. Rambut itu artinya kita harus tekun. Karena rambut sehat, otak sehat. Itu sayang. Jadi kalau kita dibilang, apakah bisa diprogram sama AI? Ya tidak. AI tidak bisa program otak kita. Otak kita ini murni. Kalau dia bisa program kita, berarti dia bisa program otaknya orang meninggal. Ya kan? Otak orang meninggal kan bisa diprogram juga. Kalau dia pintar. Tapi itu semuanya dusta. Tidak ada cerita kayak gitu. Ini cuma cerita aja. Jadi kita tuh jangan hilangkan kata-kata mitos, kata-kata yang tidak sempurna dalam dirinya. Jadi kalau misalnya kita ini otak bisa diprogram, no. Jadi AI itu kenapa ya? AI itu semuanya programnya dari manusia juga. Cuma dikumpulkan satu acara itu dikumpulkan. Jadi ada orang pintar didekatin, ada orang pintar didekatin, ada orang pintar didekatin. Itu AI sayang. Jadi AI itu kenapa dikatakan salah? Karena kita tidak bisa belajar dari situ. Karena kita tuh belajar tuh dengan guru kita yang nyata dulu. Yang nyata itu artinya yang fakta. Jangan kita langsung ke AI. AI itu artinya kita bisa dipengaruhi dengan suatu sistemnya. Sistemnya itu ada yang jelek, ada yang baik, ya. Jadi yang baiknya itu apa ya? Baiknya itu ya mengubah foto aja bisa, itu baiknya. Tapi kalau dia jerumus dengan dalam pikiran kita, jauh dari akal kita, jangan digunakan. Karena AI itu bisa merusak akal kita, bisa menghancurkan akal kita. AI itu program yang sudah terselubung, artinya program yang kurang baik.
Kurang baik itu artinya dia menciptakan seperti robot dalam diri kamu, tapi otak kita tidak bisa. Karena otak kita itu pengaruhnya dari teman-teman sendiri. Kalau teman itu baik jadi baik, kalau AI itu jadi baik-baik. Karena dia cuma melukis saja. Melukis itu tidak ada hasilnya, merubah foto kita tidak ada hasilnya. Kita bangga foto kita dirubah. Terus jiwa kita jelek, ayo bagaimana? Muka kita jelek. Terus kita rubah muka kita jadi karikatur, jadi orang gagah. Tapi itu tidak sempurna sayang. Karena tidak sempurna itu apa? Kita membedakan diri kita dengan yang poktok. Kalau kita bercermin di lautan, misalnya di sungai itu bisa. Kalau kita bercermin di cermin juga tidak bisa juga. Cowok kan masa bercermin di anu sih? Di cermin yang ada itu khusus cewek. Cewek itu kenapa? Rambutnya panjang. Dia harus rapi, pakaiannya rapi. Kalau cowok kan enggak, simple. Cowok itu tidak perlu pakai wangi-wangi dulu, enggak boleh. Karena wangi-wangi itu artinya kita tampil alami aja. Alami itu artinya kita tidak berdusta, pasti badan kita tidak berbau. Anak cewek juga gitu. Dia pakaiannya biasa aja. Wangi itu nanti gampang. Karena kalau kita saring wangi-wangi itu, kita tidak tahu badan kita bau apa tidak. Soalnya kita menginjak dewasa itu nanti badan kita ketahuan. Kenapa ketahuan? Ada yang wangi dan ada yang tidak wangi. Kalau yang wangi itu artinya yang sedang itu berarti orang yang nih. Kalau badannya amis, bau ayah kenapa? Kamu dusta ya gituin. Kamu sering dusta ya. Karena badan itu menentukan diri kita. Karena kita tuh makan ikan-ikan yang nyata, sapi-sapi yang nyata. Di situ supaya kita jangan sapi itu lengket dalam diri kita, baunya keluar, makanya kita harus berterima kasih sama dia. Cukup terima kasih aja, enggak masalah. Terima kasih ya ikanku, kamu mati ya, aku minta maaf aku makan. Itu aja enggak masalah. Itu kesempurnaan. Jadi kita di dalam suatu ini ada nih bilang, kamu kerasukan nih otakmu bisa bisa diobat-obatin. Itu bohong. Enggak ada. Tidak ada satu manusia kok bisa ngobatin. Karena ini kekuasaan yang ibu dan ayah. Ini ibu dan ayah kuasanya. Di sini mungkin ayah bisa, di sini ibu bisa. Karena keingatan kita itu sama ibu seperti kita di dalam kandungan. Kita kan tidak tahu dalam kandungan itu sampai kita keluar yang sempurna dan abadi. Karena kekuatan otak kita itu kekuatan ayah dan ibu. Kenapa dikatakan ayah dan ibu? Di situ di tengahnya itu kan ingat dengan ibu guru. Ingat dengan ibu guru, kebaikan ibu guru, dan kepala sekolahnya. Sempurnalah diri kita 3. 3 itu dapatnya kita rezeki dari sekolahan yang nyata fakta. Pulang, mati guru, yuk diri kita yang jadi hebat. Kan ibaratnya tuh di tengah tuh kita kasihkan dengan guru yang nyata. Artinya guru yang nyata itu kita kecil. Kita kecil itu artinya pikiran kita harus berkembang dengan ibu kan. Itu ibu guru sekolahan. Setelah kita pulang, baru milik kita. Ternyata ini ayahku, ini ibuku. Ngangkat 2. Di tengahnya kita. Kita bisa ceritakan ibu tentang rekaman dari ibu tadi ceritanya. Lalu kita rekam. Di rumah juga kita sudah rekaman besar nih. Jadi kita menurut sama ibu. Oh iya ya, aku apapun makan aku ingat ibu. Itu sempurna sayangku, ya. Jadi tidak ada program AI itu bisa masuk ke akal kita. Kalau dia masuk berarti dia hebat, ya. Ada lagi ngomong bisa diobati ke otaknya. Aduh, itu salah sayang. Enggak ada obat di otak, obatnya enggak ada. Yang bisa ngobati itu cuma ibu cium kiri dan cium kanan. Itu obatnya yang sembuh. Sembuh itu adalah suatu keabadian yang sempurna. Ya nak ya.